Haleluya. Kita sudah sampai di penghujung tahun 2023. Suasana Natal mulai terasa di mana-mana. Nah, oleh karena itu, dalam renungan kali ini kita akan membahas tentang kelahiran Yesus Kristus Tuhan. Tapi sebelum kita membahas kelahiran Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan yang Juru Selamat dunia, melalui rahim Ibu Maria, Ibu Yesus itu, yang bukan mengandung. Ada seorang ibu jauh-jauh hari yang juga mandul. Tidak mandul seperti Maria. Maria tidak mandul, tapi dia adalah Hana yang suaminya nama Elkana, punya dua istri. Satu nama Penina. Penina bisa melahirkan, Hana tidak bisa melahirkan. Itu bisa terbaca dalam 1 Samuel 1 dan 1 Samuel 2. Menarik karena menurut Elkana suaminya, kandungan istrinya itu sudah ditutup oleh Tuhan. Itu menurut suaminya. Dikatakan pada ayat yang kelima dari 1 Samuel 1, meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Itu bahasanya kalau menurut kami itu dari Elkana, bukan Tuhan yang menutup. Sebab ternyata di ayat yang ke 20, maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya aku telah memintanya daripada Tuhan. Inilah seorang nabi besar yang dipakai Tuhan, Nabi Samuel kemudian. Jadi dia tidak mandul sesungguhnya, tetapi dia berdoa sungguh-sungguh dan Tuhan membuka kandungannya. Puji Tuhan. Ya. Nah, sekarang hal yang sama, bahasanya yang sama, yang Hana ngalami, lalu berdoalah Hana, 1 Samuel 2, katanya hatiku bersukaria karena Tuhan tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan, mulutku mencemoohkan musuhku, sebab aku bersuka cita karena pertolonganmu. Wah, dia bersuka cita. Jadi doa, kuasa doa orang benar itu dahsyat. Jadi jangan lupa berdoa, jangan anggap remeh doa. Doa itu penting, panggil nama di atas segala nama. Tuhan Yesus Kristus, dia punya cara untuk menjawab doa kita, pergumulan kita. Dan akhirnya memunculkan kebaikan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, jangan bingung, jangan kecewa. Tuhan punya rencana yang baik. Nah, ada lagu yang sama, satu nubuatan, nyanyian nubuatan yang sama, yang dinyanyikan juga oleh Ibu Maria, Ibu Yesus. Ayat 46 dari Lukas 1. Coba kita lihat. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Wah, luar biasa. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Mengapa demikian? Lagu ini muncul karena Maria ini sempat berdebat dengan malaikat yang datang memberitahu itu. Coba kita baca Lukas 1 pada ayat yang ke-36. Dan sesungguhnya Elisabeth sanakmu itu, ia pun sedang mengandung, sebab anak laki-laki pada hari mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Jadi Elisabeth mandul, tapi Maria tidak mandul. Lalu Maria lagi berdebat. Ayat 37 katakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kita harus percaya itu, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bukan hanya bagi Maria. Lalu Maria menerima apa yang dikatakan oleh para malaikat itu. Malaikat itu, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Luar biasa kan? Ini lagu yang kemudian dibuat. Aku memuliakan Tuhan karena hatiku bergembira. Ayat 46, 47 sampai 49. Karena Tuhan Juru Selamatku. Jadi begitu banyak nyanyian yang ada di sekitar kelahiran. Baik Samuel, baik pun Yesus apalagi. Nyanyian pujian Maria, nyanyian pujian Zakaria, nyanyian para gembala. Wow, itu kan yang kita nyanyi itu.
Hari ini telah lahir bagimu juru selamatnya, itu Kristus Tuhan di kota Daud. Kalau Anda mempunyai waktu, Bapak Ibu Saudara sekalian, nonton sebuah film yang lagi diputar di bioskop. Saya tidak tahu ada atau tidak. Judulnya Journey to Bethlehem. Bagus sekali. Saya dan istri menontonnya sampai kita nangis, kita ketawa. Tapi melihat bagaimana kebenaran firman Tuhan yang kita baca dalam Alkitab itu menjadi hidup. Dan betul-betul hidup sampai selama-lamanya. Percayalah, Tuhan akan terus menyertai kita, namanya Immanuel. Allah beserta kita dan Dia tidak akan meninggalkan kita. Selamat merayakan hari Natal. Dan nanti tahun baru 2024. Tuhan akan menyertai kita. Ini lagu yang dibuat diangkat dari Lukas 1 ayat 46 sampai 49. Aku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira di dalam Dia, karena perbuatannya amat besar dan suci namanya. Aku memuliakan Tuhan, aku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira di dalam Dia, karena perbuatannya amat besar dan suci namanya. Aku memuliakan Tuhan, aku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira di dalam Dia, karena perbuatannya amat besar dan suci namanya. Amin.